sebagai istilahnya apa ya, human in the loop lah istilahnya. Jadi kita yang ngambil keputusan tiap tahapan. Jadi kita ngamatin jadi mandor saja gitu. Nah, yang paling penting adalah jangan mulainya dari nol. Ini alat bantu untuk menulis saja. Jadi hasil eksperimennya itu sudah ada. Jadi hasil eksperimennya sudah ada. Kalau eksperimennya belum dilakukan, nah itu kita apa yang mau ditulis gitu. Ini kan sesinya penulisan ya, penulisan. Artinya kalau kita penulisan, hasil eksperimennya sudah ada gitu. Bisa itu kalau dalam bidang ilmu komputer itu coding sudah ada, hasil juga misalnya kalau kita bicara machine learning ada akurasi dan lain-lain semacamnya. Nanti kita praktek lah seperti itu. Jadi nanti si AI ini fokus ngebantu penulisan ya. Jadi benar-benar nanti keluarnya tuh plek ketiplek sesuai dengan template-nya ya nanti. Jadi tinggal plek submit saja. Nah, kenapa kita perlu human in the loop, manusia sebagai tadi yang mandornya itu? Karena itu ada kasus di AI Scientist, Liu et al. Itu. Jadi hasilnya tuh kayak fabrikasi, citasinya halusinasi seperti itu. Ada studi yang menemukan 147.000 citasi yang halusinasi di tahun 2025 saja. Nah, si cloud skill yang academic research skill ini dirancang untuk tetap membutuhkan manusia. Jadi human in the loop. Emang sekarang eranya tuh human in the loop. Ngoding pun itu human in the loop. Nanti mungkin ada kalau saya sibuknya bagaimana ngoding itu yang kita cuma sebagai human in the loop. Ya, kita tidak nyentuh sama sekali coding gitu, kita cuma ngamatin oke tidak seperti itu aja ya. Nanti minta Bu Indra aja nih setting di pertemuan berikutnya itu gitu Ya, kita betul. fokus di tulis ya Bu. Nah oke, apa saja isi skill dari academic research skill ya, ada 4 skill utama. Yang pertama deep research. Nah kalau deep research ini ada 13 agent research team di situ. Jadi bayangkan kalau kita pakai skill ini, kita kayak punya 13 tim, 13 anggota tim yang bantu kita riset. Kemudian academic paper ini punya 12 agent paper writing, jadi 12 agent yang akan menulisnya. Kemudian ini kalau academic paper review 17 agent peer review simulation, ini akan ada kurang lebih 7 atau 5 reviewer yang akan agent yang seperti sebagai reviewer yang akan mereview paper kita tadi. Nah, yang berikutnya itu academic pipeline, ini benar-benar merangkai satu keseluruhan rangkaian penulis dari deep research sampai review sampai revisi semua otomatis saja. Tapi kalau saya pipeline saya yang emosi yang masih baca gitu, seleksi sendiri seperti itu. Yes. Ayo. Nah, ini deep research and academic paper. Yang pertama deep research tadi. Jadi kalau ini mau bapak-bapak, ibu-ibu mau peneliti literatur seperti atau gap-nya ya. Ini masih tahapan kayak nyari-nyari proposal seperti itu. Mau buat proposal, belum tahu research gap-nya, celah novelty dan sebagainya. Nah, itu kayak skill ya. Tapi kalau sudah selesai tahapan proposalnya, emang full nulis aja, itu bisa paper ya. Jadi nanti outputnya mau formatnya itu Word kah, LaTeX kah, atau format citasi beda-beda sesuai template, itu bisa semua dihandle sama si academic paper. Nanti bahkan dia akan melakukan audit terhadap seluruh citasi atau referensi yang digunakan di paper tersebut. Jadi kalau citasinya ada yang ref aja gitu. Jadi kita bisa ini yang penting, skill ini yang paling saya academic paper. Nah, nanti setelah academic papernya jadi selesai, kita mau melakukan sebelum submit review dulu kan. Nah, itu pakai skillnya review ini. Nah, ada 5 independen ya, editor in chief-nya, berarti tulisan, 3 review sama Devil Advocate. Nah, dia paling key reviewer. Nah, jadi nanti kayak simulasi paper kita kalau dilempar ke jurnal itu ini loh hasil. Nah, terus nanti kita tolong revisi lagi pakai skill academic writing tadi. Nah, gitu sampai kita merasa oke lah sudah, ya udah submit aja ke jurnal yang dituju. Ya,
ini yang paling penting. Jadi dia akan mencegah sekali halusinasi sama kualitasnya benar-benar oke lah gitu. Ya. Oke, sekarang kita langsung saja praktek gitu. Nah, yang pertama dibutuhkan itu adalah ini dia, ya, skill ini. Jadi ini skillnya ya, academic research skill. Nah, jadi yang pertama itu kita download saja dulu, ya, download dalam bentuk zip. Kemudian, oh ya, disimpan di mana simpennya aja, bebas aja. Nah, misal di sini, dah, simpan sembarangan. Oke, kalau sudah di sini dia, ya, skillnya di ekstrak. Ya, sambil nunggu ya ekstrak. Kalau mau coba-coba yang ada skill yang punya cloud di laptopnya sambil coba juga gitu. Ya. Ini cloud stop tidak bisa cloud yang dari browser, jadi harus di desktop. Saya nggak tahu, kayaknya bisa deh yang free. Cuman tadi kalau yang free itu ada batasan limit tokennya ya, seperti itu. Ya sabar-sabar aja gitu. Mungkin sehari selesai latar belakang, besok lanjut lagi metode dan lain-lain gitu. Ya. Kalau saya sarankan kalau kita dosen langganan saja, apalagi kalau yang mahasiswa S3 atau S2 gitu ya, udah di zamannya lahir, langganan saja cloud Pro ini harganya $20 per bulan. Berarti sekitar 360.000 ya, 360.000 seperti itu. Kalau sekarang saya punya 4 akun Cloud Pro, itu satu untuk kerjaan kantor, satu untuk nulis, dua lagi untuk kegiatan coding saya. Nah, ini, ini. Nah, jadi ini kan banyak ya di sini ya, ini filenya. Terus di titik ini, titik sorry, ya, paper, academic paper review, kemudian deep research, academic paper lain. Nah, oke. Nah, jadi ini mesti kita zip, kompres, ya, zip folder ini, biar nanti bisa di-upload ke cloud. Tadi apa ya? Academic terus academic review, terus di zip, ya, dan seterusnya. Dan yang 4 lagi ya, deep research, sama satu lagi academic paper. Oke, sekarang kita buka cloud, terus ini udah diinstal nih cloud ininya, cloud desktopnya, ya. Nah, ini klik di halaman ini, ada tulisan customize. Customize. Nah, ini ada skill-skill yang saya pakai ya gitu. Saya pakai banyak banget nih skillnya. Ya. Ini UI UX Max kalau saya mau buat rancangan UI UX project saya. Ini product manager skill untuk buat PRD atau SRS lah kalau orang menyebutnya gitu, dan seterusnya. Nah, add ya, klik tombol add sini, upload skillnya. Nah, di sini ya, upload skillnya, tempat kita sudah taruhnya itu di mana dari. Nah, kayak misalnya academic paper, kan sudah saya zip ya, diupload aja ke sini. Nah, kebetulan kayak saya sudah punya ya, saya sudah upload
ya kan saya udah upload. Jadi saya nggak ini ya, nggak apa namanya, saya upload replace gitu. Jadi saya cancel aja ini. Ya, tapi Bapak Ibu kan nanti ini ya apa namanya, belum upload kan, jadi belum ada skillnya kan, jadi nanti bisa berhasil uploadnya. Karena saya sudah ada, oke, saya cancel aja gitu. Tapi kurang lebih seperti itu ya, Wi ya. Jadi saya ulangi lagi, klik customize, habis itu klik tombol add ya, upload skill, pilihlah file skill yang udah di zip tadi seperti itu. Oke. Nah, oke, selesai. Nah, kalau sudah skill, sekarang kita prepare bahan-bahan untuk penulisan ilmiah kita. Nah, saya buat sudah dalam satu folder ya yang berisi coding. Coding kebetulan ini penelitian saya, ini udah, jadi saat di sini saya nggak pakai ini, saya pakai gitu, cloud gitu. Udah terbit aja. Nanti kita banding hasilnya pakai cloud sama saya nulis sendiri. Kita bandingin. Ini udah accepted. Harusnya terbit di bulan depan. Nah, ini coding eksperimennya. Jadi Ganoderma diatation YOLO 26 evolution, tampilan dari trainingnya gitu ya, F1 curve ya, dan seterusnya, confusion metric dan seterusnya. Terus ini hasil deteksinya, contohnya seperti ini gitu ya. Ibu yang di bidang humaniora misalnya gitu ya. Ya apa aja hasil eksperimennya? Mungkin hasil eksperimennya dalam bentuk tulisan satu paragraf, ceritain aja gitu ya. Misal penelitiannya itu kualitatif misalnya. Oh, hasil kita eksperimen di kunjungan atau apa di desa ini selama sebulan, maka merumuskan kebijakannya A, B, C, D, F, G gitu misalnya ya. Apa sih ya, tulis saja dalam satu paragraf gitu, satu lembar gitu. Nanti dia akan ngerti kok ya, seperti itu. Nah, ini juga saya siapkan template dari Sinta 2 yang akan saya targetkan gitu. Ini nih, Journal of Embedded System Security and Intelligence System. Ini Jesse. Saya kemarin submit di sini sampai round 4. Ampun. Itu ya, Sinta 2 tuh emang wow. Ya, seperti itu. Oke, ini sudah saya download template-nya ya. Di sini template-nya. Sudah saya download. Sekarang kita coba mulai jalankan. Nah, jadi kalau jadi di sini ada chat, ada cowork, ya. Chat ini bisa yang free. Nah, bisa ya. Jadi kalau yang free itu pakai yang chat ini, nanti kita cara manggil skill-nya tuh sama ya. Kita manggil skill-nya tuh pakai garis miring kayak gini nih. Nih, nanti akan keluar skill-skill yang udah kita install. Gitu. Oke. Kalau yang cowork ini eh, ini kan untuk yang berbayar. Jadi tidak ada kalau yang free. Jadi bedanya kalau yang chat ini untuk file-filenya kita harus upload satu-satu, gitu, upload satu-satu. Nah kalau Cowork itu ngerjainnya di laptop kita, full di laptop kita semuanya. Oke, saya pakai Cowork ya. Ini bahasa modelnya itu ada Opus 5, ada Sonnet 5, ada Haiku. Yang paling, kalau Fable ini udah paling atas, kita nggak bisa. Ini beda lagi hitungannya. Opus 5 ini cepat makan token ya. Saya sarankan pakai Sonnet 5 cukup. Sonnet 5 saja ya, Sonnet 5. Nah, terus ini ada project folder. Nah, project folder inilah yang kita pilih folder tempat tadi kita naruh bahan-bahan buat namanya cloud yang tadi isinya coding, terus dan screenshot hasil eksperimen ya. Always allow ya. Ini kan new template Jesse, saya ingin dia ini apa namanya ngerjain langsung di sini. Jadi saya langsung aja nih akademik.
paper. Nah, saya panggil skill academic paper untuk nulis karena saya sudah selesai. Karena sudah selesai eksperimennya, ya. Saya nggak nyari SOTA dan lain-lain gitu. Ya, sudah selesai. Nanti kalau mau nyari SOTA bisa pakai scale deep research. Oke. Tuliskan, ini sederhana banget paper ini ya, promnya. Tuliskan paper saya sesuai template, sesuai file template, ya, template JSON berdasarkan nama foldernya bahan cloud. Nah, berdasarkan bahan-bahan hasil eksperimen saya di folder bahan cloud. Oke, cloud. Artikel ini akan di-submit ke jurnal Sinta 2. Apa nama jurnalnya tadi? Lihat aja sendiri. Oke. Kerjakan hingga siap, hingga jadi paper siap submit dan potensi diterimanya tinggi. Dah, saya enter aja gitu aja. Halo. Sudah, dia tinggal jalan saja, akan ngerjain sendiri. Dia baca file-file yang ada di folder saya gitu. Ya. Nah ini ya nunggu aja nih. Kalau saya kadang-kadang sambil dia jalan gitu ya, saya tinggal ngopi aja gitu atau ngapain. Nah enaknya kalau cloud itu kita bisa pantau kerja. Walaupun kita dia kerja, itu kita bisa pantau dari handphone. Nih. Ini saya buka dari handphone saya. Kalau lihat, udah kelihatan ya? Ini bisa pantau dari handphone sih. Ya, kayak remote. Gimana Pak Rizky share-nya dulu supaya layarnya besar. Kalau mau nampil gitu, share-nya dimatiin dulu baru bisa kelihatan gede. Oh iya ya. Speakernya. Pak. Ini kayak virtual background-nya juga sih. Udahlah, usulkan judul untuk saya gitu. Saya nanya dia. Dia akan nanya lagi karena saya tadi prompt saya nggak jelas banget kan. Nah, itulah enaknya cloud ya. Bahasa naskah, mau bahasa Indonesia atau nah di sini kan dia bukan Inggris semua, ya sudah pakai Inggris kalian, full English. Enak ya. Oke, Mas. Kebetulan ada satu pertanyaan dari Mbak. Mbak Tri bisa elaborasi lebih lanjut? Halo. Mbak. Oh, nggak bisa buka mic ya, udah oke. Oh iya. Apa pertanyaannya tuh, coba baca. Sebentar. Jadi pertanyaannya bagaimana potensi sebentar. Unmute. Udah coba Bu Teresia, tolong. Udah saya ask to unmute. Oke. Di sini pertanyaannya, karena anak tidur lain kasus, oke. Izin bertanya, bagaimana potensi source code dan hasil riset kita yang kita unggah di cloud bisa diakses publik atau dipaketing? Dan bagaimana meminimalisir plagiarisme dan deteksi AI? Oke, yang pertama tadi, makanya tadi saya pakai Cowork. Kalau Cowork itu ngerjainnya di laptop, Bu. Di laptop kita, jadi nggak di-upload kemana-mana. Jadi cuman full ngerjainnya di laptop. Ini kan saya nggak upload ya. Nggak ada saya ngupload ke cloud ini. Semuanya di lokal laptop saya filenya. Nah, makanya pakai namanya Cowork, Cloud Cowork.
Itu enaknya. Jadi riset kita lebih private. Kalau kemudian tadi plagiat ya, benar ya? Plagiat ya Pak Renan ya? Pertanyaan ini. Betul. Kalau Betul. Cara menghindari plagi, plagiarisme. kalau plagiarisme nanti dicek Turnitin saja Bu, Turnitin, kemudian kelihatan berapa. Kemarin saya tes itu Turnitin sih aman-aman saja, tidak jauh lah. Saya beli sendiri aja udah sekecil itu gitu ya, langsung gitu. Nah, bagaimana untuk menghindari kedetek AI nanti di akhir? Ada skill satu lagi, ya, nanti di akhir satu lagi gitu. Tapi gini, kalau sekarang itu penulisan paper-paper di kalau kayaknya di Sinta masih jarang ya. Tapi kalau di Scopus itu ada satu section lah, satu subbab yang menyatakan penggunaan AI-nya menggunakan AI atau tidak. Tulis aja penggunaan AI. Saya tulis aja penggunaan AI untuk penulisan sama penerjemah bahasa Inggris. Saya tulis aja gitu ya. Sekarang sih udah era keterbukaan ya. Apalagi kalau kayak paper-paper systematic literature review. Saya itu bukan sering ya. Udah berapa kali kebaca. Jadi emang dalam flowchart dia nyusun systematic literature review itu dia menggunakan di situ misalnya dalam tentuan keyword dan itu seperti itu. Jadi nah ini kan lagi nulis dia makanya butuh paper ini. Boleh nggak dia ada buka arsip? Halo. Nah, seperti itu. Dia akan nanya terus tuh. Misalnya, boleh nggak saya ini, boleh nggak ini. Nah, ini tinggal nunggu aja. Ya. Nunggunya ya 10 menit, 15 menit lah mungkin. Nah, ini dia bilang, sebelum saya mulai menulis, tolong lengkapi data berikut. Oke. Nama Muhammad Rizky pribadi, misalnya. Penulis, apalagi penulis duanya siapa ya, misalnya Pak Renan misalnya, Pak Renan, terus Indra Jani Suteja misalnya, afiliasi Universitas Multi Data Palembang. Pak Renan nih Universitas Binawan ya. Ya betul. Universitas Bina Nusantara. Koresponding Rizky pribadi. Nah, Renannya sendiri tulisannya Renan Prajeni. Renan apa Pak? Renan spasi Papa Romeo Alpha Sierra Tango Alpha spasi ada di nama saya tertulis Renan Prajeni di grup di partisipan. Iya, ini sampel aja Pak. Nanti corresponding ya Rizky ID. Tidak ada sponsor misalnya. Ada misalnya, tambahlah sponsor misalnya Dikti misalnya. Sponsor Dikti, hibah fundamental. Aminkan dulu aja ya Pak ya. Oke. Insyaallah. Berikut informasi autor dari naskah. Halo. Dari publikasi terkait deteksi ganoderma di MDPI di sharingnya.
nggak ya settingnya? Ada yang ngechat saya kurang besar fontnya. Ntar di mana ya? Tahu lah di mana. Ya, kayaknya sih kontrol Nah ini ya. scroll. Nah ini sambil nunggu itu. Jadi ini kalau kita pakai cloud itu, kalau dia itu sangat tergantung sekali dengan token kan cloud itu. Beda kalau kita kayak Gemini, Ya. nggak ada token, masa nggak bisa habis sama kayak Pro gitu. Nah tapi cloud itu dia ada tokennya. Nah tokennya itu, nah ini kan akan jalan terus pas kita pakai gitu. Tapi sejauh saya ini sih kalau kayak pakai Sonnet untuk nulis ini aman-aman saja gitu ya. Nah, jadi dia per 5 jam reset, per 5 jam reset, per 5 jam reset. Jadi kalau misalnya nanti penuh, tiba-tiba penuh gitu, habis, ya kalau belum waktu 5 jam, ya sudah, nanti tunggu aja gitu. Nanti kalau udah 5 jam otomatis reset lagi di nol gitu. Seperti itu. Ini dia cloud. Itu dia kalau cloud. Ya, cloud itu sangat ya pelit lah token sesuai dengan kemampuannya. Makanya saya tadi ya di awal cerita kalau sekarang saya punya 4 akun cloud, ada satu untuk kerjaan saya, satu yang untuk neliti, dua lagi untuk ngoding saya gitu. Karena nggak bisa kalau satu aja kayaknya udah cukup deh untuk kerjaan. Ini kita nunggu-nunggu aja lagi. Ada lagi pertanyaan sambil nunggu ini? Nah, sambil nunggu mungkin ini tips saya kalau nanti mungkin Bapak Ibu di sini banyak yang ngikut karena nulis Sinta 2 nih untuk ngurus lektor kepala ya. Untuk nulis lektor kepala kan Sinta 2. Tips saya kalau mau milih Sinta 2 jangan sampai pilih yang fast track kayak gitu ya. Jadi harus pilih yang benar-benar jalur normal gitu. Peer review-nya itu benar-benar yang dilaksanakan round 1, round 2, dan seterusnya gitu. Jadi karena nanti akan dicek sama asesor itu bukti correspondingnya. Nah kalau kita pakai kalau kita pakai jalur fast track itu kan correspondingnya tidak ada bukti corresponding, kita balas-balasan dengan si reviewer. Jadi By jangan the sampai way, iya. hmm, Iya Pak, saya boleh tanya boleh Pak. pengalaman seumur umur jujur ya, tim ke Q2 dan Q3, aku terang-terangan aja. Lebih Jadi susah ya Pak ya. Benar Pak. lebih susah ke Sinta 2 satu. Jadi Dan kalau nggak salah aturannya Scopus Q3 boleh dipakai untuk menggantikan Q2 Q3 boleh kok salah atau kesalahan iya, teknis. boleh ya Pak, boleh ya. Itu kan balik-balik ke duit kali Pak. Ke anggaran Pak. Oh iya. Kalau itu mungkin opsinya kan Bener. ya nggak apa-apa lah, Cinta 2 susah-susah tapi kan terjangkau masih. Jadi beberapa kali ada submit Cinta 2 itu. Sekarang itu reviewer itu sudah diperbolehkan, bukan diperbolehkan ya, tidak masalah pakai AI gitu. Jadi saya ada beberapa kali nge-review ya di Q1 gitu, Scopus Q1, Q3. Iya. Itu ada form yang menyatakan apakah Anda menggunakan AI dalam review ini, jika iya di bagian mana. Itu gara-gara era seperti itu. Jadi hasil reviewnya itu berapa kali saya nge-review sih, nge-review tulisan saya, waduh ini AI nih. Dibantu AI, bener-bener tajam banget hasil reviewnya. Jadi menurut saya kalau kita sebagai penulis pun tidak menggunakan AI dalam penulisan itu, ya gimana ya mengalahkan AI dalam review itu menurut saya gitu. Jadi ya
udah eranya, pakai aja gitu. Benar, Selama emang penelitiannya kita kasih aja. sangat Emang AI-nya setuju. bantu penulisan. Iya. Sangat setuju. Iya. Oke, ganti top bentar. Ada Iya. pertanyaan dari Mbak Risma di ini. Intinya ada pertanyaan. Yang pertama kayaknya udah jelas ya, cloud itu apakah gratis atau bayar? Yang kedua, apakah ada perbedaan hasil naskahnya dengan yang berbayar kalau pakai yang gratis? Dan yang ketiga, apa hasil naskahnya nanti tetap dibayar oleh kita atau percaya 100% aja submit? Oke. Yang pertama, silakan. Yang pertama bisa bayar atau gratis. Cuman tadi masalahnya di token aja ya. Tinggal sabar-sabar aja tuh. Ya mungkin baru nulis latar belakang habis tokennya. Nanti besok lagi lanjutin gitu. gitu. Kemudian perbedaan menulis atau perbedaan yang berbayar atau yang gratisan tadi, bedanya tuh di sini, di model yang digunakan ini. Nah ini kan ada Opus, ada Sonnet. Nah seperti itu. Itu akan beda. Ya. Jadi makin pakai Opus 5 ini bagus banget tulisannya. Nah, saya sengaja nggak pakai Opus 5 di malam ini. Saya takut nanti habis tokennya gitu, karena boros gitu. Belum selesai kan artikelnya gitu kan. Jadi saya pakai Sonnet 5 saja gitu. Tahu saya Opus 5 ini nggak bisa digerat. Paling cuma nulis sebentar habis langsung gitu kalau di gratisan gitu ya. Nah, jadi biasanya saya kalau penulisan artikel saya pasti pakai model Opus 5 gitu ya. Ini saya nggak pakai, takut habis token aja karena kan nanti mau sampai proses dalam waktu yang singkat ini selesai seperti itu gitu ya. Terus apalagi tadi Pak, satu lagi terakhir ya. Oh ya, yang percaya atau tidak, kira-kira gini secara verbatim. Percaya atau tidak ya sebenarnya ya itu balik-balik ke pribadi masing-masing. Kalau saya baca tuh, saya baca terus gitu. Satu saya baca gitu ya. Nanti saya kasih catatan, oh ini kok gini, suruh dia lagi benerin, harus suruh dia lagi benerin gitu. Yang tadi di awal saya bilang human in the loop tadi ya, human in the loop itu ya Bu. Ini Mbak Indah IGM angkat tangan mau nanya. Oke, terima kasih Pak. Makasih atas waktu. Boleh kan? Iya. Jadi langsung ke the point aja ya Pak ya. Mau bertanya, tadi pada saat Bapak download dari GitHub, saya juga download, itu ada yang namanya Deep Research File. Nanti kalau di GitHub itu fungsinya Pak. Kalau misalkan dari yang tadi, kalau untuk codingan Python, kebetulan Python itu kan yang mana best practice-nya Bapak itu, bagusnya yang mana? Apanya Bu, best practice apanya? Dari yang modul-modul yang skills ini untuk ngoding Python bagus yang mana? Academic research. Academic research. Iya. Udah jadi kan Python-nya kan udah jadi kan codingnya kan? Udah selesai kan risetnya? Kalau misalkan codingannya masih ada yang salah gitu mau ngebenerin itu. Oh kalau mau benerin aja sih dia bisa langsung Bu, kasih aja. Oke. Kasih aja langsung bisa pakai skill kalau itu. Karena kan dia udah ada skill yang udah skill bawaan deh kalau bener-bener ini. Nah tadi apa ya? Zip ya? Untuk di preset-nya kalau misalkan untuk yang GitHub ini kan download zip, habis itu ada pada saat saya ekstrak ada folder namanya Deep Research. Nah, iya. Itu kalau mau itu untuk kalau kita merasa belum ketemu research gap, novelty, artikel kita. Nah, pakailah yang itu. Nanti coba kita praktekin. Jadi hasil dari paper ini, nanti kita baca latar belakangnya. Kita lihat aja latar belakangnya gitu, dosen baca sih lihat aja. Nanti kita tambahin skill di preset. Tolong tambahkan research gap-nya belum jelas, nanti udah mikir sendiri. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Iya, oke. Nah berikut Mas Johan, ini pertanyaan bunyinya, bagaimana program tidak
dikirim. Kita hanya mengirim fragmentasi hasil eksekusi programnya. Boleh dielaborasi pertanyaannya, Pak Johan? Maksudnya codingnya nggak ada, cuman hasil-hasilnya Silakan. aja. Bisa, paham saya Saya maksudnya. nggak Bisa tahu. aja Pak. Bisa aja tuh Oke, Pak. siap. Bisa aja tuh Pak. Jelasin aja. Misalnya saya ngoding ini, misalnya ngoding penelitian misalnya tentang deteksi penyakit diabetes, pakai algoritma A, B, C, preprocessingnya ini. Dijelasin aja Pak, tidak apa-apa. Hasil eksperimennya ini jelas tuh. Bisa aja. Masalah Pak. Dia pinter kok cloud ini. Pasti ngerti, yakin saya. Oke, gitu. Bisa dia coba. Kalau ini kan saya bentuk yang ekstrimnya ya, coding aja saya masukin gitu sekalian. Kemarin tuh saya bantuin. Juga dari pertanyaan ini. Iya. Suara saya terdengar. Dengar Pak. Oke, di Pak Nugroho. Oke. Izin Pak Rivi dan seterusnya. Untuk cloud yang Bapak kan apakah bisa share ke kami? Terima kasih. Aku jujur belum tangkap pertanyaan juga Pak Nugroho. Apanya di share Pak? Kalau papernya nggak mungkin di share, belum publis ini soal udah acceptednya belum publis gitu, kacau itu. Tapi kalau materi di share pasti. Ya kalau promnya cuma gini aja Pak. Ini promnya cuma tuliskan paper sesuai template nih, saya share aja di kolom chat nih. Ini prom saya. Nah, itu cuman itu aja Pak promnya, nggak ada yang lain. Ya, sisanya gua aja nih. Satu lagi nih dari Pak Endan. Nah ini agak ya. Misalkan menggunakan agen 2M dari penelitian, literatur sampai jadi Pak Wahyandana hanya memberikan penelitian, artinya dikerja oleh di agentic AI. Apakah masih kalau misalkan Pak Wayan klaim itu penelitian Mas Wayan? Menggunakan agentic end-to-end, cari literatur. Iya. Ya nggak masalah sih Pak, itu kan jatuhnya asisten ya gitu ya. Nah, betul. Kan idenya dari Bapak gitu. Kan nanti Bapak yang ngoreksinya gitu kan. Ngoreksinya, idenya dan lain-lain gitu. Ya nanti tinggal dijelaskan. Yang penting kan masalah etis dan etisnya itu nanti di bagian paling bawah penggunaan AI itu dijelaskan gitu. Ya, dijelaskan. Dijelaskan aja di bagian mana seperti itu. GitHub-nya di mana? Nih saya kasih aja di GitHub-nya. Oke. Mana ya? Tuh GitHub-nya udah saya share. Ini ya, editing file ya. Udah tinggal dikit ya, udah hampir selesai nih. Lagi ngediting file ya. Jadi seperti itu aja ya Pak Ibu ya. Nih kalau yang nanya prom ya gini aja prom saya cuman ya. Karena udah ada skill ya, udah ada skill. Ini fungsi skill tadi. Jadi fungsi skill itu jadi kita tidak usah berjelimet lagi nulis prom yang baik dan benar seperti apa karena sudah ada di skill ini promnya gitu ya. Nanti akan lihat. Ini masih nunggu nih. Ini masih writing deh, masih working. Ada lagi Pak Renan ini menang. Bersih yang bertanya. Ada satu lagi dari Pak Hendrik muncul nih. Apakah prom untuk binary reviewer sendiri? Yang pakai skill review. Kalau review. Untuk review pakai skill reviewer nanti. Apa nih? Betul. Iya, itu nanti pakai skill review ya Pak. Betul. Untuk review. Tadi saya jelasin sih di sini ada
Jadi ini ada skillnya namanya academic paper reviewer, ya academic paper reviewer. Jadi nanti bisa dipakai di sini. Nah ini academic, nah ini kan academic paper reviewer, nah gitu ya. Academic paper review itu nih dia ada 5 reviewer independen, ya, editor in chief, kemudian ditambah 3 reviewer bidangnya, sama Devil's Advocate ini yang killernya lah itu. Ya. Jadi kita nggak usah lagi prom, jadi panggil aja skill reviewer ini. Lanjutannya dari Pak Rizal. Ada. Kak, kalau skill apakah bisa dari manual book? Manual book mana maksudnya? Manual skill apakah bisa dari manual? Maksud saya gimana? Saya kurang nangkep manual book maksud gimana tuh? Sama Pak Rizal. Ya, Pak Rizal, tolong. Halo. Ya. Ya, masih Pak. Kita dengarkan Pak Rizal. Ya, sebenarnya bisa diambil dari ini apa, manual book kayak inilah mesin lah maksudnya, mesin. Biasanya mesin kan punya manual book, data-data macam lah. Itu apa bisa kita buat sebagai apa untuk tadi skillnya cloud tadi ya, untuk nyari data gitu. Kalau pada intinya sih sebenarnya skill itu bisa dibuat, Pak. Bisa dibuat skill itu. Iya, betul. Bisa dibuat. Ini skill ini sih sebenarnya komunitas semua yang buat, Pak, bukan cloud. Contoh kayak skill ini nih. Skill ini kan yang buatnya si siapa nih namanya nih ya? Nah, sumpah nama orang Tiongkok ini. Nah, ini saya nggak bisa baca. Itu. Nah, ini dia Liu. Nah, ya. Itu. Jadi apa mau skill terkait apa mesin tadi ya bisa aja Pak gitu. Tapi itu bukan di sesi ini ya, sesi yang lain. Dan saya tidak bisa buat skill. Saya pengguna skill aja gitu. Karena sudah banyak sekali skillnya gitu. Ada skill yang namanya itu ini nih. Ada nggak di sini? Nah, ada skill yang namanya find skill. Jadi kita ceritain keperluan kita apa, terus find skill ini. Nah, find skill ini akan nyari di repository skill apa yang paling pas untuk permasalahan kita seperti itu. Namanya find skill. Oke, siap. Itu. Find pun orang juga ya buat gitu. Saya sih ini. Mas. Iya Pak. Kalau yang biasa analisis data kan ada semacam beri bersama yang besar CN Spark. Nah kalau ada ekivalen buat cloud. Kalau ini gini, misalkan di atau mungkin bisa gampang buka browser deh, saya kirimkan itunya. Iya Pak. Kalau analis R project pakai R itu macam database besar untuk melihat semua apa yang pernah dibuat oleh R yang oleh komunitas. Nah, ada semacam database besar seperti itu juga nggak? Bentar, linknya saya kirim lewat itu dia. Jadi sebenarnya cloud ini kan bisa apa namanya Pak? Bisa banyak ini ya. Bisa banyak ntar saya takut ini lagi. Jadi cloud ini dia punya extension, konektor. Iya betul. Betul. Nah, konektor ini bisa connect ke Google Drive, ke Canva, ke Apify dan lain-lain, banyak sekali. Nah, jadi bisa dikonekkan saja kemana. Nah, misalnya nyimpan di datanya di Google Drive, konekin saja ke Google Drive.
Kalau datanya di Oke. Notion, connectin saja ke Notion dan seterusnya. Habis itu nanti dia tinggal akses. Intinya kita kasih akses dia ke tempat data I itu see. tersimpan gitu aja sih Pak. Ada connect. I see. Banyak banget nih Pak. Ya, seperti itu. Kalau ya paling iya Pak. List daftar keperannya sendiri ada di mana ya kalau di List apa Pak? list kepakaran atau list engine AI yang bisa dipikir? Ini kan satunya sebenarnya ada tab samanya nggak yang kita bisa lihat? Kalau list aja Pak, ini modelnya. Kita sebenarnya di GitHub-nya Pak gitu. Kalau connect ini setting aja sih Pak. Di sini kan browsing nih. Sih. Bisa di browse. Ini extension. Okay. Nah, IP5. Jadi kalau misalnya tidak ada gitu kebutuhan ini, saya connectin ke plugin dia di Google Chrome. Contoh. Oke. Saya ini kadang-kadang ya contoh saya malas banget ya. Saya ini orangnya saking malas kayak buat CV saya gitu ya. Buat CV tuh malas banget ya buat CV ya. Saya kayak riwayat penelitian gitu ya. Kan capek ngeklik Scopus, ngeklik Google, salin gitu, update gitu ya Pak ya. Nah saya connectin ke plugin Google Chrome, ya sudah nanti dia kayak Google Scholar saya dan Scopus saya untuk buat CV saya gitu. Udah nanti dia akses sendiri tuh, dia nge-remote sendiri. Google Chrome-nya gitu juga. Kalau nggak ada itunya. Oke, good. Nah ini ada Bu Teli mumpung ada di sini nih. Maaf telah ikut. Masih ada baterainya nggak, Bun? Coba saya tunjukin ya, ini ya paper. Saya cari paper yang kemarin submit di Q1 saya, Q1. Jadi ada satu statement kita penggunaan AI. Bukan sintetis atau synthesizing terkait dengan penulisannya dia yang secara watermark akan terhidden gitu. Nah, misalnya kita menulis sesuatu menggunakan AI atau menggunakan bantuan AI, untuk proses reviewernya itu akan ketahuan nggak gitu Pak? Kalau atau ada? Nggak ada sih Pak. Jadi ada juga watermark itu sebenarnya nggak masalah, kan sebenarnya watermark juga di dalam artikelnya. Jadi kemarin ada yang nge-share saya skill untuk ngilangi watermark. Ada di GitHub nggak itu Pak ya? Ada. Kemarin udah share, cuma saya belum install itu. Coba cari saya nge-share kemarin. Udah ada. Ini ada watermark remover. Watermark remover ya. Waktu itu udah buat Pak. Udah. Jadi aman saja. Bentar ya. Soalnya saya sepakat dengan apa yang bahwa AI itu menulis bukan melakukan copy paste ya. Tapi maksud kami kan di sini Pak kadang-kadang ada AI detektor yang mungkin pengelola jurnal itu menganggap bahwa kok hampir persen itu ada AI-nya gitu kan. Mungkin itu yang bisa jadi ini Pak butuh bantuan apa kalau AI itu bisa membantu juga gitu Pak? Bisa Pak. Langsung ya? Wah bisa Pak. Ini tadi ya watermark remover. Remover ya? Ya udah linknya saya kasih di
di kolom chat Pak untuk GitHub watermark remover ini. Sudah Berarti sudah. Bapak ini bukan cuma penulis Iya. Pak ya, programmer juga Iya. Pak. Jadi ini contoh nih, ini saya sambil nunggu ya, kayaknya belum jadi deh ini. Belum jadi ya. Ini karena sekarang Sumatera Selatan sedang kabut, Sumatera dan Kalimantan kabut. Saya coba buat sebuah situs untuk mantau titik api. ya. Nah, pantau api ini, Wah, keren juga iya ya. ini lagi viral aplikasinya saat ini karena lagi kebakaran per hari itu 1.200-an yang squidis. Jadi ini iya Pak. Kebetulan ini submit. Iya. Pak. Nah ini data langsung ambil dari satelit, ya. Satelitnya 3 saya ngambil. Satelitnya itu dari NASA, Himawari, dan ini semua pakai vibe coding Pak, pakai cloud. Ini Pak, API-nya ngambil dari NASA itu API-nya Pak? Iya, kalau ini saya bersurat resmi dari NASA langsung. Email dapat gitu, gratis. Pak. Iya, dapat. Thank you. Kan kita punya email ac.id kan Pak. Researcher untuk kebutuhan riset udah di-accept pasti sama NASA. Kalau Himawari juga. Himawari yang real time, dia kalau ini per jam. Jadi bisa Pak untuk ngoding, aman. Makanya saya bilang tadi saya punya 4 akun cloud sekarang. Untuk kerjaan itu kebetulan saya kaprodi gitu di kampus saya. Satu lagi untuk nulis, teliti gitu ya. Nah 2 lagi untuk kerjaan yang ya proyek-proyek inilah Pak. Nah enaknya, nanti aja lah di sesi berikutnya ya Pak, yang vibe coding gitu, panjang gitu. Nanti biar Bu Indra Jani mengakomodirnya gitu. Siap. Iya. Jadi saya pakai VS Code ya. Nggak ada pipeline-nya lah. Nanti saya akan share pipeline yang saya pakai untuk coding gitu. Nah, ada sentuhan tangan sama sekali Pak ya? Human in the loop aja Pak. Cuman mantau, kurang ini gitu. Nggak ada ngoding sama sekali Pak. Saya udah lama nggak ngoding. Lupa saya malah cara ngoding. bahkan sampai setting VPS dan upload VPS pun saya sih. Upload ya Pak? Oh keren Pak. Sampai VPS-nya Pak. Setting seluruhnya nggak semuanya sih. Saya nggak ada sama sekali lagi Pak. Saya setting VPS pusing. Udah kelainan ya maksudnya. Makanya saya bilang tadi saya punya 4 akun tadi gitu. Karena lumayan ngebantu. Punya 4 tuyul ya Pak? Iya. Siap Pak. Makasih ini dikit Pak. lagi selesai nih. Makanya tadi harusnya Anthropic yang punya cloud sponsor gini. Habis ini banyak nih pasti yang langganan cloud. Nah, yes, jadi rapper akhirnya. Setelah nunggu. Ya, jadi nih rappernya. Ya, kita lihat soalnya langsung pertanyaannya Mbak Dela itu sekali ya. Iya. Nah, langsung jadi sesuai template. Bener kan? Tuh. Keren. Langsung jadi sesuai template. Siap submit kan sesuai judul. Sesuai judul kan? Siap submit. Tuh, loncat dulu ke bawah. Tuh. Bisa format latex juga ya Pak dia ya? Bisa Pak. Kalau Scopus karena pakai latex. Nanti udah masuk. Oke, keren. Tuh, tabelnya buatin. Trading behavior, tinggal. Tuh, gambar-gambarnya tadi. Saya cuma cemplungin aja kan di folder kan. Tuh. Betul. Jadi enggak? Gimana Bapak Ibu? Bisa langsung di-submit ini ya Pak ya? Iya, ya baca dulu lah Pak. Baca dulu maksudnya ya. Oh, ada review by self. Kita di sini kita cross check bentar di tabel 4. 4. Oh, tabel 4. Gambar 4. Tabel 4 penting. Tabel 4 ini. Di atasnya tadi itu gambar 4, tabel 4. Iya, tabel 4 Pak. Nah, kita
Betul, kita cek itunya, kita cross check dengan informasi yang ada di jurnal embedded systemnya. Di bagian get to out-nya bagaimana cara bikin tabel. Oh, ya, paham. Nah, jadi kita lihat benar nggak dia Coba. ngikutin rule-nya. Saya download dulu. Nah, ya. Hadirin apa gua? Apa webinar gitu? Ini kan langsung nih masuk di kerja. Itulah apa? Kita buka JC tadi. Yes. You template C. Dok. Ke jurnalnya deh pas ya. Ya kita lihat ini aja ya Pak. Ya. Arsip ya. Betul. Arsip aja. Yes. Sebaiknya sih di rule-nya. Paling enak. Tapi nggak buka aja. Atau lihat template lah, lihat template. Lihat template aja nah, template. Lihat template. Ini template ya Pak. Template ya. Oke, template-nya. Oh, Office Counterpart. Ya, langsung tetap. Tuh. Oke, langsung maksimal 250 kata ya. Itu nggak nyampe. 250. Terus ya, tabel mestinya gambarnya ya kita harus periksa tetap satu-satu ya. Iya. Dan mestinya ya, nama sudah. tabelnya ada di atas. Iya, tinggal dikit lah Pak. Tapi tinggal, ini udah rapi banget. Yes, udah tinggal ya formatting. Udah Tinggal keren suruh dia. ini. Iya, tinggal suruh dia komen lah. Ini tabelnya sesuai template samain gitu-gitu aja sih Pak. Ya. Tapi Betul. secara overall kan udah sangat keren. mempermudah. Nah, iya. Dan ini, nah ini Pak, ini kan apa namanya? Tidak ada DOI-nya saya lihat ya di referensinya. Nah ini bisa kita tambahin aja tuh, ya bisa tambahin aja nanti nggak masuk prom dan lain-lain. Ini kan sudah jam 24 dulu. Mau lanjut nanti lama lagi nunggunya, tapi dia langsung bisa semua cari. Coba ya. Iya. Tapi inilah. Ini udah 80-10. Ya udah kan, tinggal di kerjaan kan. Tinggal cross check aja. Sedikit banget. Ini Pak masih menggunakan Sonnet ya Pak ya? Belum Opus ya? Saya pakai Sonnet, makanya tadi pakai Sonnet saya. Apalagi kalau pakai Opus ya Pak. Lebih keren lagi Pak ya. Lebih bagus lagi Pak, iya. Ini karena tadi pakai Sonnet aja sih. Itu takut saya nggak habis ya. Nah, saya nggak usah review gitu. Perbaiki dia itu tinggal masuk. Kita coba tadi pakai si skill yang berikutnya. Academic paper reviewer. Tolong saya close dulu ininya. Kalau nggak di close dia nanti nggak bisa baca. Jadi harus di close ya. Iya. Windows ya, betul-betul. Iya. Tolong review paper yang telah dibuat. Nanti akan dia mereview. Izin Pak, untuk citasinya kita yang tambahkan sendiri ya Pak? Enggak. Di cloud ya? Enggak, nyari sendiri. Saya nggak ada. Ini kata papernya saya tuliskan sesuai ini aja problem saya gitu. Terus di bahan yang saya upload di sini cuma ini aja 1, 2, 3 coding saya, hasil tes evaluationnya sama hasil deteksinya. Nggak ada saya tambahin ini. Tapi kalau misalnya sudah ada proposal, contoh kayak hibah proposal misalnya gitu kan ya, itu kan sudah ada referensi dan lain-lain ya. Masukin aja proposal dalam folder yang bahan untuk dia buat ini. Nanti dia akan pakai semua tuh citasinya seperti itu.
Oke, bisa lihat tuh. Ada lagi pertanyaan? Ini lagi nunggu review dia. Ya Pak, izin bertanya lagi Pak. Nah, misalkan Pak, Iya, Bu. saya Bu Indah dari UGM. Saya mau Iya, tanya, Bu Indah. saya kan pakai citasinya nyari di Paris Publish gitu. Nah, jadi kalau misalkan saya punya citasi dari situ, tinggal dimasukkan folder, nanti dia akan baca di folder itu seperti apa? Iya, betul Bu. Apa misal dalam bentuk folder .bib ya, seperti itu ya kalau latex kan gitu kan ya. Pakai aja Bu. Oh ya. Nih kemarin saya bantuin teman saya, ikut nggak ya teman saya ini ya. Jadi sambil nunggu ini, apa saya buka aja lah yang dia. Ada nggak ya? Ini ada nih. Sampai ke Sinta 2 gitu. Jadi nih, jadi saya, aduh loading lagi. Dia kasih saya link folder drive untuk apa? Untuk paper dia gitu. Jadi dia kasih aja link Google Drive-nya, saya download semua ya kan. Mengacu pada outline yang dibuat, literatur bisa diambil pada folder jurnal. Maksudnya folder itu isinya literatur, terus habis itu ya sudah suruh tulis gitu kan. Nah, jadi papernya sama aja gitu. Nah gitu. Ini saya skip aja ya, karena penelitian dia. Nah, itu jadi kan papernya sesuai template. Jadi bisa aja gitu. Kalau kita udah tentuin literaturnya gitu. Biar dia sesuai aja penulisannya, sesuai dengan yang udah kita hasil kita menyelam di Publish and Paris seperti itu misalnya. Ini kan karena saya sangat ekstrim gitu ya. Udah serahkan semua ke cloud. Seperti itu. Jadi gitu. Kalau emang sudah jalan kayak proposal ya pakai aja. Nanti dia akan cari dan tambahkan beberapa seperti itu. Terima kasih Pak. Iya Bu, sama-sama. Ya, oke, keren ini. Jujur masih banyak Mas Rizky. Iya. Ini kalau proposal hibah bisa aja tuh pakai ini kan. Cari template-nya, dia buat template-nya sesuai itu. I see. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Iya, di lab kami ada. Oke. Iya. Iya, ada lagi? Nah, silakan tinggal praktek Sebenarnya aja. ada satu pertanyaan sih aku lihat sini. Apa tuh? Ini kayaknya kita pakai sebagai pertanyaan penutup aja ya dari Pak Johan. Iya. Karena kayaknya berkaitan. Apakah penelitian kita aman kita kirimnya ke cloud? Ya sebenarnya sih apakah penelitian aman dikirim datanya ke AI platform manapun? Pertanyaannya mirip sebenarnya. Makanya saya bilang tadi Pak, pakainya di cowork. Di cowork, iya, jangan di chat gitu kan. Kalau cowork itu ngerjainnya di lokal laptop kita, jadi file kita nggak kemana-mana. Tapi kalau di kolom chat kita kan ngupload seperti itu, ya. Jadi kalau cloud desktop ini dia, nih saya sambil nunggu ini kan jalan juga ya. Nah dia itu ada chat, ada cowork. Nah kalau chat itu kita ngupload, kayak Gemini, kayak ChatGPT itu ngupload semua gitu. Itu yang chat ini. Kalau cowork kita full kerjanya di laptop kita, jadi filenya nggak kemana-mana. Ya, kalau yang coding itu namanya cloud code. Nah, ini namanya cloud code. Ya, cloud code ini untuk ngoding. Jadi yang tadi kalau ngoding dan lain-lain itu pakai si cloud code ini. Ya, seperti itu. Jadi banyak sekali fitur-fitur cloud ini. Ada lagi cloud design. Ya, mungkin nanti di sesi yang lainnya masalah cloud design dan sebagainya. Gitu. Oke. Ya. Ini ada pertanyaan referensi halu enggak? Kita halu. Tinggal ya. Iya enggak. Halo Pak, mau nanya nih Pak. Mau nanya nih sebentar nih. Masalah ini tadi kan mengolah data pakai AI Pak ya. Betul ya. Nah,
Mas yang Edi. yang diolah kan data ya. Datanya dari mana itu? Apakah data dari itu punya code sendiri atau memang data kita sudah punya dan sudah kita sediakan dari awal, gitu Pak? Nah, tadi di awal mungkin Bapak dari awal ya. Betul. Iya, Betul, Pak. saya sudah siapkan dari awal, Pak. Jadi eksperimennya itu sudah selesai. Ini Human untuk bantu nulis, Pak. Jadi ini coding saya, ya, udah selesai. Ini hasil, ini hasil codingnya, hasil eksperimennya, Pak. Sudah, ya. Dan ini hasil deteksinya sudah ada. Inilah yang jadi bahan cloud untuk nulis. Jadi bukan dari nol, karena di sesi ini untuk penulisan artikel. Kalau misalnya untuk sesi proposal dan lain-lain mungkin another session gitu kita pakai. Iya, gitu Pak. Saya baru gabung juga nih berapa bulan yang lalu tiba-tiba kok langsung diolah. Ini mana? Begitu Pak. Terima kasih Pak Sulman Pak. Terima kasih. Iya Pak. Oke. Oke, 24:09. 1 jam kan kalau nggak salah totalnya semua. Iya, Ya, ini udah cukup sih. Benar. Iya. Oke. Gimana? Jadi udah sampai ini ya, sampai papernya jadi. Habis itu tinggal minta dia periksa-periksa lagi aja sih Bapak Ibu ya. Minta review pakai academic paper reviewer ini gitu. Ya. Kalau template-nya kayak tadi tabel belum sesuai, minta dia tabelnya belum sesuai template gitu aja sih. Nanti dia akan benerin gitu. Ini masih nulis review dia, kayaknya panjang sekali gitu. Oke. Pertanyaan tambahan. Dari paper yang Bapak buat metode ini, udah berapa yang Bapak dan udah berapa yang accepted? Apa Pak? Accepted. Saya kalau ini Sinta 2 1, Q3-nya 1, Q1-nya sedang progress review round 2. Review round 2. Alhamdulillah. Jadi dengan kata lain sangat efektif lah ya. Enak kalau gitu. Ya, tapi kan tadi eksperimennya udah kita lakukan dulu ya Pak. Bukan dari nol gitu. Ya tentu. Wajar. Ya, ada kalimat penutup buat semua sebelum kita kembalikan ke Bu Indra. Apa ya penutupnya? Saya stop share screen dulu. Stop. Mungkin saat untung ada yang nanya ya, gitu. Iya. Sorry. Kita akan sangat pakai waktunya. Iya, aduh lupa saya tadi. Untung ada yang nanya, ingetin. Nah ini hasil reviewnya udah keluar. Ya hasil reviewnya udah keluar. Major revision katanya. Ya emang kejam sih dia. Nah ini tadi hasil reviewnya udah keluar. Nanti tinggal tambahin aja prompt-nya revisi sesuai catatan reviewer. Nah bagaimana untuk menghindari biar penulisan dianggap tidak AI, karena AI kan punya ciri khas yang kayak garis sambung, spasinya double dan lain-lain, dan bahasanya juga aneh. Nah itu pakai skill yang namanya humanizer. Skillnya humanizer, ya. Ini. Nama skillnya humanizer, ya nama skillnya humanizer. Coba nanti saya share di chat coba. Jadi misalnya buat paper saya agar tidak terdeteksi AI. Nah, pakai skill humanizer ini. Ntar ya, saya cari skillnya ya. Nah, ini dia. Humanizer. Lupa, sorry. Untung nggak diingetin. Thank you untuk yang ingetin. Ya, ini yang... Mana kolom chat nih. Oke. Nah, ini dia ya untuk skill humanizer. Lupa aja. Gitu. Nah, nanti dia akan tuh di edix-nya langsung. Ya sudah, gitulah Bu ya. Bapak Ibu ya. Nanti dia akan hilangin semua tanda ciri-ciri AI-nya. Namanya humanizer. Oke, iya saya kembalikan lagi ke Bu Indra. Lupa deh, sorry. Ya, jadi
Udah. Berapa kali suka gagal kalau saya ngambil. Entah kenapa yang di versi Linux gitu bagus ngambil gambar dari Zoom. Ada yang bisa nge-backup dia? Baru satu nih. Itu halaman pertama. Oke, sekarang halaman kedua. Cuma satu halaman ternyata kalau di Satu saya. halaman ya. Oke. Iya. Berarti sudah semua ya. Nah, Iya, Bu. Oke. Oke. Sampai ketemu di Senin mendatang. Ya. Jangan lupa